teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kurikulum negara Denmark. Nah, perkenalkan nama anggota kami ada Rahmadinta Arabiha dengan NIM terakhir 246, Karisma Nurwahida dengan NIM terakhir 265, Silva Agnia Ningrum dengan NIM terakhir 270, Deviana Handayani dengan NIM terakhir 271, dan yang terakhir Dian Safira dengan NIM terakhir 274. Perkembangan kurikulum di Denmark. Kurikulum Fælles-Mål tahun 2014, implementasi kurikulum baru ini pada tahun 2014 yang menekankan keterampilan interdisipliner, pemikiran kritis, dan kreativitas. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek. Adopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memberikan penekanan pada aplikasi praktis, pengetahuan, dan kolaborasi siswa. Yang ketiga, ada kolaborasi dan inklusivitas. Terus mendorong pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam pendidikan, memastikan bahwa semua siswa merasa diakui dan didukung. Yang keempat, ada penggunaan teknologi. Aktif mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran, termasuk peningkatan keterampilan digital siswa. Dan yang terakhir ada pendidikan karakter. Peningkatan perhatian terhadap pembentukan karakter dan perkembangan pribadi siswa sebagai bagian integral dari pendidikan. Selanjutnya, jenjang pendidikan di negara Denmark. Jenjang pendidikan di negara Denmark terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama ada pra-pendidikan dasar, yang kedua ada pendidikan dasar, yang ketiga ada pendidikan menengah, dan yang keempat ada pendidikan tinggi. Yang pertama ada pra-pendidikan dasar. Pada tahap pra-pendidikan dasar, terdapat playgroup atau vukesto atau tempat penitipan anak. Anak berusia 0,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak dapat menanamkan rutinitas sehari-hari seperti anak bisa makan sendiri, mengikat tali sepatu. Pada fase taman kanak-kanak atau Børnehave, anak berusia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak bisa membaca, menulis, bermain, dan berkreasi atau bersosialisasi dengan baik. Yang kedua adalah pendidikan dasar atau wajib belajar. Pada tahap pendidikan dasar atau wajib belajar, anak-anak berusia 7 sampai 16 tahun atau sama dengan kelas 1 sampai kelas 9 dan kelas 10. Fokus pendidikannya yaitu mengembangkan kemampuan sosial, mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang mengerti akan hak dan kewajibannya, seperti melakukan kerjasama dengan orang tua dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, bisa mengaplikasikan teknologi informasi, dan pada pendidikan dasar tidak ada ujian dan hanya terdapat tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pada tahap pendidikan menengah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gimnasium dan juga kejuruan. Pada gimnasium, lama studi yaitu 3 tahun dengan rentan usia 17 sampai 19 tahun. Fokus pendidikannya yaitu mempersiapkan anak pada jenjang selanjutnya, seperti pilihan studi berupa bahasa, sains, dan kreatif student. Pada gimnasium memerlukan teori dan juga praktek. Nah, untuk yang kedua ada kejuruan atau vocational education dengan lama studi 3 sampai 4 tahun dengan rentan usia 17 sampai 20 tahun, dan fokus pendidikannya yaitu praktek dan magang dan menggunakan sedikit teori. Nah, pada kejuruan terdapat 104 lembaga kejuruan seperti tukang kayu, bangunan, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan tinggi.
Pada tahap pendidikan tinggi terbagi menjadi 3, yaitu akademi profesi, pendidikan tinggi profesi, dan bachelor. Yang pertama, akademi profesi memiliki selang waktu 2 sampai 2,5 tahun. Pada akademi profesi, kita akan mempelajari tentang bisnis, industri, dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada pendidikan tinggi profesi. Memiliki selang waktu pendidikan 3 sampai 4 tahun dengan mempelajari kejuruan dan pelatihan 6 bulan jabatan. Dan yang ketiga ada bachelor dengan lama studi yaitu 3 tahun atau setara dengan S1. Jika menyelesaikan pendidikan tinggi profesi atau bachelor, dapat melanjutkan master selama 2 tahun, lalu PDH atau DR selama 3 tahun. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan di Denmark. Pendidikan di Denmark dikenal karena pendekatannya yang inovatif dan fokus pada pengembangan individu. Berikut beberapa ciri khas sistem pendidikan di Denmark. Yang pertama adalah belajar sambil bermain. Anak usia dini di Denmark belajar melalui bermain dan eksplorasi. Kurikulum menekankan pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan fisik, serta kreativitas. Yang kedua, ada fokus pada kolaborasi. Siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok dan memecahkan masalah bersama. Ini menumbuhkan keterampilan komunikasi dan kerja tim yang penting. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Teknologi digital diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pembelajaran. Namun, penekanan tetap pada interaksi sosial dan pembelajaran langsung. Yang keempat, ada gabungan pendidikan formal dan non-formal. Tidak ada perbedaan besar antara pendidikan formal dan non-formal di Denmark. Keduanya dilihat sebagai jalur yang sama untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, ada menghargai nilai-nilai demokrasi. Sistem pendidikan Denmark menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan saling menghormati. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang terakhir, ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat secara aktif dilibatkan dalam pendidikan anak-anak. Nah, ternyata ada fakta unik di Denmark, yaitu yang pertama, ada gratis seluruh pendidikan bagi seluruh warga negara Uni Eropa. Yang kedua, ada pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dan yang ketiga, sistem membantu anak mengembangkan dan mencari jati dirinya sendiri. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3 tentang kurikulum negara di Denmark, diharapkan kita semua dapat menambah wawasan tentang kurikulum pendidikan di negara Denmark. Dan terima kasih.